Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Atau kama qala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat karunia taufik hidayahnya kepada kita dan keluarga kita tentunya semua, sehingga mengawali kehidupan kita di hari ini dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan. Mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita jadikan bekal menuju menghadap kepadanya untuk kehidupan yang lebih abadi. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah, sebelum kita melanjutkan pada kajian pagi ini, yang kita bahas adalah tarbiyatul aulad fil Islam, karangan Dr. Abdullah Nasir Sulman, yang saya jelaskan pada bulan yang lalu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang barangkali sampai pagi ini ada di antara saudara-saudara kita, jamaah kita, orang tua kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada mereka semuanya, sehingga mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka diuji karena urusan-urusan duniawi yang dapat menyibukkan diri sehingga tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelonggaran waktu dan memudahkan urusannya sehingga mereka sadar dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, atau bahkan orang tua kita yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah dan amal solehnya semasa hidup mereka, dan Allah mengampuni dengan pengampunan yang terbaik atas segala dosa
Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tepat pada hari ini Bapak Ibu kita diberi kesempatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di bulan Dzulhijjah tanggal 1. Artinya apa? Nabi itu pernah memberikan satu nasihat kepada kita, karena tidak semua orang yang beriman bisa sampai hidupnya pada hari ini. Mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti amal-amalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jatah rezekinya sudah habis di dunia ini, maka diwafatkan oleh Allah. Nah, kita yang masih diberi kesehatan dan bisa menutup dengan waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini sungguh luar biasa anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita dianjurkan, bahkan sangat-sangat ditekankan sekali untuk memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh yang kita lakukan itu nilainya gak tanggung-tanggung Bapak Ibu, melebihi jihad fisabilillah. Dan setiap amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, jika kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama yang berakibatkan dosa, maka juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama posisi balasannya antara amal soleh dengan perbuatan kesalahan atau dosa itu sama-sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka mari kita manfaatkan waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini supaya kita bisa memperbanyak bekal-bekal hidup kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bagian daripada awal yang baik ya dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita berada di majlis ta'lim ya. Setelah kita menjalankan ketaatan kepada Allah, kita berada di majlis ta'lim yang seperti ini, dan nanti kita susul kembali dengan amal soleh yang lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi pembahasan kita seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, bagian pertama dalam kitab ini yang dibahas adalah pernikahan, teladan dan pendidikan. Kita bahas tentang hakikat pernikahan dalam hukum Islam. Karena pendidikan anak itu mesti diawali dengan sebuah pernikahan. Kalau ada anak yang tumbuh besar di luar pernikahan, itu bukan berarti anak nasab, bukan anak yang dianggap sah ya, dalam hukum agama maupun dalam hukum negara. Nah, karena itu diawali sebuah pendidikan anak itu dari sebuah pernikahan yang sah, baik secara agama maupun secara hukum negara. Nah, karena itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, setiap pernikahan itu pasti kita mendapatkan atau membaca undangan itu ya, dalam undangan tertera satu surat ya,
seakan-akan kalau nggak ada satu surat itu undangannya kurang afdal gitu ya. Selalu kalau kita membaca ya, coba kita bisa memperhatikan ini, kenapa sih masyarakat itu harus mencantumkan surat itu ya, suratnya surat ke-30 ayat 21, surat Ar-Rum. Coba dengan kalau dapat undangan pernikahan nanti baca pasti ada itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu motivasinya apa sih? Ya, kira-kira andai kata tidak mencantumkan ayat itu, ayat 21 surah Ar-Rum itu, apakah nggak ada yang datang dari sekian orang yang diundang? Atau dicantumkan, apakah mungkin orang yang diundang itu semuanya bisa hadir? Kan pasti ada salah satu yang masih mundur dan semacamnya. Apa karena di dalam ayat ini terkandung litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Apakah ini yang diharapkan, yang jadi motivasi? Sehingga berharap dengan pernikahan itu ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah motivasinya seperti itu? Padahal undangan itu kalau sudah selesai pasti dibuang. Undangan itu kalau sudah selesai pasti dibuang ya. Kan bukan Arabnya Pak, ada artinya aja di sana. Sebagian besar memang artinya, tapi ada juga yang mencantumkan ayat teks ayatnya. Mesti kan lebih berhati-hati ya dengan teks ayat itu gitu ya. Dan motivasinya harus jelas. Sehingga undangan yang datang itu diharapkan memberikan doa restu. Doanya kan bukan itu doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gak hafal batik Arabnya, ya artinya aja. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan gitu motivasinya. Saya lebih kepada motivasi yang seperti ini, sehingga mereka itu harus mencantumkan ayat 21 surah Ar-Rum itu, karena di sana tercantum sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah sesimpel itu? Ini pertanyaan ulang. Apakah sesimpel itu mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau bisa dijalani dengan sesimpel itu, maka tentu di dalamnya Islam itu tidak mungkin memberikan pelajaran pendidikan. Kalau dengan cara yang seperti itu, seseorang dengan mudah mencapai ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kalau hanya dengan cara-cara seperti itu, ya, maka yang sangat dimungkinkan untuk bisa kita lakukan bagaimana setelah pernikahan itu. Bukan undangan itu dicantumkan ayatnya kemudian kita bisa mencapai itu semua. Nah, karena ini sudah salah kaprah, sudah terbiasa seperti itu, ya sudah kita jadikan motivasi awal ya, dalam sebuah pernikahan itu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Kalau kita tinjau dari undang-undang kita, ini undang-undang permanen kayaknya Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan permanen? Ya. Karena direvisi itu baru 2019 dan itu pun belum diundang-undangkan revisinya. Ya. Dan yang berlaku masih ini. Ya. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang perkawinan. Ya, kalau di negara kita menggunakannya perkawinan ini Bapak Ibu. Padahal di dalam Islam itu bukan perkawinan tapi pernikahan.
Jadi ada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 74, yaitu pernikahan atau perkawinan, saya ganti dengan pernikahan sebetulnya, adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan itu sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Apa tujuannya? Membentuk keluarga. Ya, membentuk keluarga itu berarti bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang tadi yang diharapkan. Keluarga apa? Sakinah, tenang, tentram, gitu. Ya, sakinah itu tenang, tentram. Kemudian mawaddah, menjalin, memupuk rasa cintanya, rasa perhatiannya, rasa memahaminya, rasa menyayangi dan seterusnya. Warahmah itu kemudian datang. Ya, kasih sayang Allah itu datang dalam iman itu. Ya. Itu yang bisa membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, karena ini di negara kita itu sudah ada 6 agama, ya, maka harus menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bukan esa ya. Kadang-kadang ada yang membaca ketuhanan yang Maha Esa. Yang disahkan itu apa? Berarti kita mengesahkan semua Tuhan yang ada di negara kita. Kalau Esa menunjukkan satu, setiap agama pasti punya satu Tuhan. Tidak mungkin satu agama mengaku semua Tuhan, tidak mungkin. Ya. Maka itu bedanya antara Esa dengan Esa, gitu ya. Jadi dipastikan Allah Shomad, Allahu Ahad. Ya, pastikan Tuhan kita satu. Bagi yang beragama Islam satu, bagi yang beragama Muslim itu juga satu, nggak mungkin dua. Nah, kalau dua nanti akan rusak alam ini, ya. Pasal 7, pernikahan, ya, diperbolehkan bagi pria usia 19 tahun, ya, dan wanita berusia 16 tahun. Ini mulai tahun itu sampai sekarang masih diperbolehkan minimal. Tapi dalam revisinya kemudian, ya, untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Ini revisinya. Jadi sekarang ini diperbolehkan 19/16, yang putra itu 19, yang putri 16. Nah, kemudian revisinya, kalau ada yang melangsungkan pernikahan itu, ya, di bawah usia 21 tahun, maka harus mempunyai surat pernyataan persetujuan dari orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang berarti apa? Kalau sudah 21 tahun ke atas tidak perlu surat itu. Yang putri 19 tahun. Nah, ini aturan yang lama, ya, seperti itu. Cuma ada penambahan, harus dapat izin dari kedua orang tua. Itu revisinya cuma seperti itu. Jadi undang-undang perkawinan itu di Indonesia, ya, masih dari awal sampai hari ini masih seperti itu, gitu ya. Belum ada perbaikan, ya, atau revisi sesuai dengan kondisi negara kita. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ini, ya, kalau kita merujuk kepada istilah nikah, ya. Jadi ada nikah, ada zawaj, ya. Jadi pernikahan itu ada nikah, bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya itu nikah, ada zawaj, ada intisab. Ada 3 istilah, ya, yang digunakan, dan itu maknanya sama, ya, sama, yaitu pernikahan. Apa itu pernikahan? Itu berkumpul, ya, berkumpul atau bermakna
unsur-unsur yang harus dipenuhi. Apa yang harus dipenuhi itu? Di antaranya ada rukun-rukunnya. Apa di antara rukunnya itu? Di sini kita sebutkan kalau menurut syariat kita, agama kita, yang harus dipenuhi ada calonnya. Ada calonnya. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 saksi. Ini rukun. Ya. Nggak mungkin nggak ada calonnya kemudian kita nikahkan. Siapa yang dinikahkan? Calonnya ada di Surabaya satu, yang satunya ada di Jakarta. Terus dinikahkan walinya ada di Malang. Ya apa cara menikahkan? Online. Ya online ini. Pernikahan online nanti jadinya itu. Ada saja karena memang perkembangan teknologi yang seperti itu. Jadi dipertemukan dalam satu tempat, rukun ini harus ada. 2 saksi, wali, kedua mempelai. Karena akan melakukan sebuah akad, sebuah akad. Dan akad perjanjian dalam pernikahan itu enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, luar biasa. Allah itu menggunakan istilah Qur'annya dengan mitsaqan ghalidha. Hanya 3 dalam Al-Quran itu disebutkan ini pada Allah, perjanjian yang sangat mulia di sisi Allah, mitsaqan ghalidha. Ini menunjukkan bahwa perjanjian ikrar dalam pernikahan bukan main-main. Saking kuatnya Allah menggunakan istilah itu, seakan-akan tidak ada orang yang bisa mengobrak-abrik perjanjian itu. Tapi faktanya apa? Sekarang kok banyak yang bongkar pasang. Terutama artis-artis, nikah sekarang 1 jam kemudian cerai. Kenapa? Gak cocok. Kok bisa sebelum menikah itu kok tidak ada istilah gak cocok gitu. Berarti tujuannya gak jelas. Maka dari itu tujuan pernikahan itu ya satu, ibadah. Tujuannya, kalau sudah ibadah, semuanya akan tercover di sana. Apa yang diinginkan? Tujuannya ibadah. Ketika mau melakukan sesuatu kesalahan dalam sebuah pernikahan itu, ingat tujuannya apa? Ibadah. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan motivasi kepada kita, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan itu karena 3 hal, karena 4 hal. 5 lihat karena hartanya, linasabiha karena keturunan, orang baik-baik, orang beriman. Kemudian dijamaliha karena kecantikannya, keelokannya, kepatutannya. Kemudian yang terakhir yaitu lidiniha karena agamanya. 3 pertama ini sebetulnya ada di agama. Kalau agamanya bagus, maka cara merawat dirinya menjadi baik. Karena Islam menginginkan kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian linasabiha keturunannya. Kalau agamanya bagus, maka keluarga itu semakin baik. Diperbaiki terus dengan mengacu pada ajaran-ajaran agama. 5 lihat hartanya, nggak cukup punya harta yang banyak yang menjamin orang itu bahagia kalau tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama. Nah, kalau kewajiban dalam agama terhadap harta ini bagi orang yang agamanya kuat, maka akan dijalankan sesuai dengan syariat itu. Tidak foya-foya karena itu
dilarang, ya, dilarang. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Yang menghambur-hamburkan harta itu, yang mubadir itu adalah saudaranya syaitan. Tahu orang yang beragama pasti menghindari itu. Maka kata Nabi, farfa bidzatiddin, maka peganlah agama itu dengan kuat. Ya. Kalau kita menikahi seseorang karena hartanya, ya siap-siap aja. Ketika harta itu mulai dicabut oleh Allah, maka siap-siap aja. Siap-siap apa? Ya berpisah. Ya, karena apa? Karena tujuannya harta. Kalau tujuannya adalah keturunannya, ya siap-siap aja karena dimakan masa, dimakan waktu. Seberapa bekasi, ya seberapa kuat sih keluarganya itu membackup kita, kan gitu. Ya, siap-siap aja. Jika dia karena kecantikannya, ya siap-siap juga karena dimakan usia. Ya. Yang masih awal kulitnya mulus gitu kan, setengah ke atas mulai mengkerut, ya, mengkerut seperti itu. Loh, kok sudah berubah seperti ini misalnya, ya, karena tujuannya anak ini, maka akan segera berpisah. Tapi kalau kemudian difokuskan di agama, maka semuanya insya Allah terselamatkan. Maka tekankan di dalam agama, pilih agama. Dan tidak, anak-anak sekarang itu kan enggak gitu. Anak-anak sekarang kan yang penting aku suka, aku mau, ya, aku senang. Kan seperti itu. Urusan itu yang agamanya bagus, ya urusan ini ya bagus, nanti aja itu urusannya. Kalau sudah dijalani dalam sebuah rumah tangga tidak mampu mengendalikan, ya sudah, alamat, ya, alamat ke arah yang tidak diinginkan. Ya. Nah karena itu maka pernikahan itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan karakter seseorang, lebih-lebih nanti karakter bagi anak-anaknya. Maka dari situ membentuk keluarga. Siapa keluarga itu? Ayah, istri, anak-anak. Itu jadi membentuk keluarga, kata undang-undang tadi itu juga sama dengan pengertian agama itu. Jadi memperbanyak, membentuk, ya, karakter dalam keluarga. Kalau dalam sebuah hadis Nabi itu memperbanyak umat Muhammad, gitu ya, memperbanyak umat Muhammad, maka harus ada keturunan di situ. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi saya kembalikan lagi bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian yang luar biasa yang harus kita ikuti ini. Mitsaqul walidho. Ya. Sudah kelihatan warnanya Pak Abi? Oh sudah keluar warnanya ini. Itu gara-gara kami. Bukan kerja ya, kerja. Alhamdulillah. Jadi ada 3 yang saya sebutkan tadi: perjanjian pernikahan yang Allah gunakan mitsaqul walidho, perjanjian dengan nabinya, kemudian perjanjian dengan Bani Israel. Ada 3 Allah menyebutkan itu, dan ini sangat penting sekali. Ya. Saya katakan tadi, saking pentingnya itu, tidak ada orang yang bisa merusak perjanjian itu kecuali yang bersangkutan merusak sendiri dari dalam. Ya. Tapi bukan berarti selamat dari cobaan ujian orang tua yang disebut dengan orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Dan orang ketiga itu juga hati-hati, Bapak Ibu. Bukan menakut-nakuti. Kadang-kadangnya, mohon maaf, orang tua juga jadi orang ketiga. Bisa. Saya kasih contoh sederhana saja begini. Misal, mau hari raya misalnya, sudah dibelikan apa sama suaminya? Belum Bu. Dan cewek bojomu ini kuat, jadi Masya Allah. Ini kompor ini. Hati-hati. Kompor. Ya.
Hati-hati. Nah, yang satunya itu sudah dibelikan apa sama belum mah ya sing sabar ya tuh ya, insya Allah nanti dapat dibelikan. Ini menas memberi bimbingan kedamaian. Gitu. Padahal di video wis mengharap gitu ya, kok dibeli-belikan gitu ya. Tapi ada suara itu dari ibunya semakin turun. Ya, oh iya ya, syukuri ya. Nanti kalau disyukuri akan ditambah kok dibelikan yang lebih bagus. Hati-hati, orang ketiga itu berbahaya. Maka kalau nanti ada putra putri jenengan setelah nikah mau minta rumah sendiri itu bagus, karena tidak ada keinginan untuk ada orang ketiga, siapapun orang ketiga itu. Bukan berarti ingin memisahkan diri dengan kita, hubungan dengan kita tidak, tapi ingin menata rumah tangganya yang lebih baik menurut versi mereka, gitu ya, sehingga tidak ada yang menghalang-halangi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Satu itu, yang kedua yang perlu kita sadari sebagai orang tua, ketika kita menikahkan saudara adik, engkau saya nikahkan dengan putri kandung saya yang bernama Fatimah binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat tulis dibayar tunai. Kan diterima kan di sana? Mobil tuh, cuma satu aja, mobil tuh sudah lepas semua tanggung jawab orang tua, dan anak itu juga sudah tidak taat kepada orang tua, sudah pindah kepada suaminya. Terus tetap anak-anak orang tua namanya apa? Berbakti, berbuat baik, untuk taat gak ada sudah. Maka ketika bapak ibunya bilang, lo nanti malam tidur di rumah ya, lo gak boleh mas sama suami saya. Lo kok ngomong sih bojomu itu? Gak boleh. Gak boleh, karena gak ada ketaatan dia untuk ikut perintah orang tua, tapi tetap berhubungan baik dengan orang tua. Gak boleh memusuhi, gak boleh. Dan harus paham ini, baik orang tua maupun putra putri kita, supaya tidak salah paham. Lalu jadi lo ini mulai punya keluarga itu, punya suami itu, dia gak perhatian sama saya, gak boleh, karena kita sudah menyerahkan. Ya, kalau tetap mau dengan kita gak usah dinikahkan, kan seperti itu. Jadi sama-sama kalau sudah paham agama itu, insya Allah berjalan dengan baik. Gak ada yang merasa ya diabaikan, merasa diterlantarkan, merasa tidak dihormati, itu sudah gak ada gitu. Jadi karena memang ketaatannya itu, kenapa ketaatan itu berubah kepada suami? Karena memang tanggung jawabnya suami, orang tua sudah dipindahkan kepada suami. Dari tanggung jawab itulah maka muncul ketaatan dari orang yang menjadi tanggungan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita sadari dan kita pahami ya. Tidak ada anak itu juga tega dengan orang tua, tidak ada orang tua juga yang tega melakukan sesuatu untuk anak. Pasti orang tua itu menginginkan anak itu yang terbaik dalam hidupnya, pasti seperti itu. Dan anak pun juga menginginkan bagaimana orang tua bisa senang, bisa bahagia gitu. Tapi karena kadang-kadangnya perbedaan persepsi antara anak dan orang tua yang membuat yang orang tua juga tidak bahagia, anak pun juga gelisah. Itu karena tidak membangun komunikasi yang didasarkan dengan pengetahuan di dalam ajaran agama. Nah, karena itu penting kita untuk memperdalam ya. Kalau kita sudah tahu, memperdalam kajian-kajian tentang ajaran-ajaran agama, khususnya di dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernikahan atau membangun sebuah rumah tangga yang nantinya akan mendidik putra putri dan cucu-cucu kita, ya, cucu-cucu kita. Nah, kalau kemarin saya masih ingat di luar itu pas ketika sudah selesai membahas tentang kenapa cucu itu ya kok lebih disayang sama mbak gitu ya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Bahasa Arabnya mbak itu jatuh tangga, jandatu nenek. Jeddah yang sekarang jadi kota Jeddah itu kan pertemuannya Siti Hawa ya.
turun di Jeddah. Sedangkan anak Nabi Adam itu turunnya di India, dipertemukan di sana. Kenapa kok turun di sana? Makanya disebut Jeddah. Itu karena bahasa Arabnya nenek itu adalah Jaddatu, Jeddah. Dan apa? Perhatiannya luar biasa. Artinya Jeddah itu artinya perhatiannya luar biasa, mengalahkan anak bahkan. Saking sayangnya kepada cucu, anaknya dimarahi. Bapaknya pun anaknya, ibunya kan itu kan anaknya. Tapi ketika punya cucu dan orang tuanya berbuat salah misalnya pada anaknya, nggak terima Mbak nggak terima. Kenapa? Karena Jeddah tadi itu perhatian yang luar biasa. Itu pasti dari Mbak. Makanya Jeddah itu dinamai bermakna Mbak, ya, bermakna kakek nenek itu karena perhatiannya lebih kepada cucu. Misal kita tidur, kemudian dibangunkan sama anak, bisa saja anaknya dimarahi. Ganggu anak aja lagi istirahat ini. Giliran cucunya nggak akan marah. Yang berbagong oh iya benar, pasti gitu. Nggak mungkin dimarahi. Karena itu dasar Jeddahnya itu, bahasa Jeddah itu perhatian yang luar biasa dan lebih yang diberikan oleh seorang kakek dan nenek. Berarti kalau berarti kepada cucu. Jadi memang dari sana bahasa Arabnya itu sudah diberikan seperti itu ya. Jadi Hawa itu diturunkan di Jeddah itu karena itu akan dijadikan sebuah nama dalam bahasa Arab, kakek atau nenek itu ya. Dan artinya adalah perhatian. Maka wajar jika seorang kakek dan dedek itu ada perhatian yang luar biasa kepada cucu dibandingkan kepada anak. Saya rasa ini sementara Bapak Ibu kajian kita. Kalau ada yang perlu didiskusikan, di-sharingkan, monggo, baik terkait dengan pernikahan atau mendidik anak, karena ini topiknya kita adalah tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana kita mendidik anak di dalam Islam menurut pandangan Islam gitu ya. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan kita sampai aja kalau itu. Monggo silakan jika ada Bapak atau Ibu ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan atau yang lainnya. Ya, monggo. Saya Ustaz. Iya, monggo Bapak. Saya kepingin penjelasan mengenai gambar yang ditampilkan itu, mengenai cincin itu bagaimana hukumnya. Iya. Itu aja, terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Saya pancing dengan gambar ya. Bahkan ada yang gambar sampai di sini. Nanti ada gambar juga seperti itu. Ada yang kecil papan, ada juga yang seperti ini. Saya pancing seperti itu ya. Kenapa? Karena memang masyarakat kita itu mengikuti tren. Ya, mengikuti tren. Wis pakai ini aja gaunnya. Pada diri kita identitasnya Muslim gitu. Loh, kenapa kok dibiarkan begitu gitu? Apakah takut kita kehilangan tren? Ya kan? Nah, tapi tergantung toko tren itu ya masih lama kok. Masih buka. Ya. Kenapa ada cincin di sini? Ada istilah tukar cincin pernikahan. Ya. Cuman persoalannya itu gak ada masalah sebetulnya. Secara hukum fikih itu gak ada masalah. Tukar cincin itu gak ada masalah. Cuman persoalannya apakah boleh yang laki-laki itu pakai emas? Itu persoalan. Tukar cincin itu kan pasti yang putri memasangkan, yang putra memasangkan. Kan seperti itu tukar cincin. Apakah boleh yang putra itu memakai emas atau perak? Ini persoalan yang tanpa disadari ya, dalam sebuah akad suci yang disakralkan itu masih ada sedikit-sedikit kesalahan di dalam penerapan ajaran agama. Kalau yang putri
itu memang dihalalkan menggunakan perhiasan, tapi yang putra ini dilarang. Bagaimana cara menyiasati itu? Maka yang putra itu jangan yang bentuk emas, ya, jangan yang bentuk itu. Kalau mau itu kan bisa yang lain, masih mainannya nggak apa-apa. Yang bagus misalnya mainannya, jangan disamakan, jangan disamakan. Kadang-kadang ini kan nggak disadari dan terus dipakai. Selama dia memakai itu, maka Rasul mengingatkan akan melaknat orang yang menggunakan perhiasan berlian. Dan ini akan berdampak. Kenapa? Akan berdampak pada sikap seseorang. Yang muncul adalah kesombongan. Itu nggak diperbolehkan, itu seperti itu. Nah karena itu, maka hukum secara fikih tukar cincin nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Lihat jenis cincinnya bagi yang suami. Apakah suami itu boleh atau tidak? Jelas Islam melarang, nggak boleh menggunakan perhiasan itu untuk perempuan. Itu Bapak, menyiasatinya nanti ya silakan pakai jenis cincin yang lain yang tidak dari bahan emas atau perhiasan. Yang dimasukkan Bapak itu atau yang lain? Ya, maksudnya gitu ya. Monggo yang lain barangkali Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelaziman dalam pernikahan itu kan satu pemuda dengan satu perempuan. Bagaimana ketika seorang pemuda ini itu menikahi 4 perempuan sekaligus, hukum fikihnya gimana? Kalau ijab kabulnya apakah satu persatu dulu atau serentak atau gimana? Jadi kan yang terjadi di langsung sekaligus hebat ya. Maksud saya itu bukan kuatnya Pak. Hebat bisa mengalahkan 3 ya. Yang 3 itu dikalahkan. Terus nikahno wis sampean tok sing nikahno arep apa yo. Padahal ini lain-lain walinya kan. Tapi yang jelas itu dinikahkan itu bergiliran, tetap kepada walinya masing-masing. Kalau disatukan, tapi beda Pak dengan di Madura Pak. Karena di Madura itu pasrah dengan kiainya. Ya ini aja kita yang menikahkan gitu ya. Padahal orang tuanya bisa, kau sudah kiai aja, kan gitu kan? Ya boleh secara fikih memasrahkan, mewakilkan itu boleh, ya boleh. Nah, tapi kalau yang nikah 4 itu langsung kiainya sendiri, gimana? Siapa yang menikahkan? Ya, tetap wali, ya tetap wali. Nggak boleh walaupun kiai, seorang kiai, syekh atau siapa menikahkan diri sendiri nggak boleh. Aku nikahkan diriku dengan ini nggak bisa. Tetap walinya yang menikahkan, ya tetap walinya. Apakah boleh sekaligus? Boleh, asalkan walinya sendiri. Tapi kalau dinikahkan dengan satu wali, ya, ini kemudian rancu nanti akadnya, ya. Misalnya menyebutkan si A, kamu akan saya nikahkan dengan si B binti ini dan dinikahkan dengan si C binti ini dan dinikahkan dengan si D. Rancu nanti jadinya. Yang menikahkan itu walinya apa siapa? Gak jelas walinya, ya, gak jelas walinya. Jadi boleh dinikahkan sekaligus dalam satu waktu, boleh, asalkan yang menikahkan adalah walinya sendiri. Kalaupun harus satu kiai misalnya yang menikahkan, maka harus ada pemasrahan dari walinya terlebih dahulu. Pemasrahan tidak cukup diwakili dengan satu wali dari wali masing-masing. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wali itu sangat memegang
wali. Itu lagi. Dibully dengan satu waktu. Yang lainnya ibu-ibu. Satu lagi ibu. Setelah itu kita selesaikan. Oh, ini bapak lagi katanya. Monggo bapak. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyebutkan tentang laki-laki penggunaan cincin terhadap laki-laki tadi termasuk perak sudah. Ya. Kalau perak, artinya Nabi Rasulullah menggunakan cincin itu kan. Ya. Tapi peraknya tidak murni, Pak. Apa? Peraknya tidak murni. Artinya dengan perak kan itu. Ya, sama ada campuran-campuran. Kalau murni tetap Rasul melarang. Yang murni perak. Maka gunakan perak itu yang ada campurannya. Yang ada campurannya. Karena perak itu bagian daripada perhiasan. Cuma tidak melok seperti emas. Kalau emas dicampur atau tidak dicampur tetap tidak diperkenankan. Oke. Jadi boleh pakai perak, tapi yang perak tidak murni, yang campuran. Sama dengan ini, orang nggak punya wudhu kan nggak boleh pegang Quran gitu deh. Tapi kalau tafsirnya boleh, karena itu sudah campuran. Campuran apa? Dengan tafsir. Sama dengan itu. Jadi awalnya tidak boleh pegang Quran bagi orang yang haid maupun tidak punya wudhu misalnya. Kemudian kalau tafsirnya boleh, karena itu campuran tidak murni Quran. Analoginya ya seperti itu. Kalau Al-Quran dari terjemahan. Sama. Dan lagi tentang apa? Tentang masuk tentang cincin tadi. Kan ada riwayat tentang sahabat yang mau menikah, kemudian tidak punya apa-apa, terus Nabi memberikan sesuatu untuk cincin itu dari bahan yang murah, ya. Dan Nabi sendiri dalam riwayat juga pernah memberikan cincin kepada Aisyah. Itu artinya bukan tukar cincinnya. Nabi tidak diberikan cincin oleh Aisyah. Artinya penggunaan cincin itu memang ada dalam Islam ada. Ya, saya katakan. Maksudnya cincin dalam menikah. Penggunaan cincin nikah. Untuk menikah. Ya, karena memang itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di masyarakat, khususnya bagi manusia. Manusia itu kan kecenderungannya kalau sudah punya cincin apalagi dari emas itu kan kebahagiaannya luar biasa. Nah, karena di momen-momen kebahagiaan seperti itu maka ditunjukkan juga dengan barang-barang yang dijadikan sebagai pengikat itu, ya, supaya dia menjadi senang karena pada saat itu senang. Motivasinya ke arah itu. Sebetulnya pakai yang lain pun boleh, gelang misalnya boleh, tapi kenapa kok cincin lebih praktis kayaknya kalau cincin dibandingkan gelang, dibandingkan kalung sebetulnya enggak mesti seperti itu. Mau cincin, mau gelang, mau kalung boleh, ya boleh. Cuman karena memang lebih praktis mungkin cincin dan lebih enak mungkin ya bawahnya nggak terlalu besar juga gitu ya. Jadi itu sangat kondisional sekali ya, bukan satu syarat dalam sebuah pernikahan harus cincin karena Rasul menggunakan ini karena mungkin pada saat itu Nabi hanya memiliki itu, dan tidak harus cincin, nggak ada cincin pun itu juga ada masalah sebetulnya, ya nggak ada masalah. Maka Nabi mengatakan pernikahan yang paling diberkahi itu dan mendatangkan keberkahan itu adalah yang ringan maharnya, yang sederhana resepsinya. Itu yang diajarkan oleh Nabi, yang banyak mendatangkan keberkahan. Satu lagi tambahannya, undang ajak makan orang yang miskin, jangan tinggal. Artinya apa? Kalau undang sing sugi-sugi, oh miskin, sering makan yang enak-enak kok sih undang. Yang miskin itu belum pernah makan, maksudnya Nabi seperti itu. Ayo kita bersama, itu maksudnya Nabi seperti itu. Itu yang banyak mendatangkan keberkahan. Salah satu itu. Iya Bapak. Sampun Ibu. Kapan-kapan aja nih. Terima kasih.